Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Semoga saudara-saudari tetap dalam keadaan sukacita, damai, dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-22. Renungan kita kali ini merupakan lanjutan dari renungan kita dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu, Petrus mewakili kita menjawab pertanyaan Yesus, siapakah dia bagi kita? Dengan sangat bagus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Ungkapan iman yang merupakan anugerah dari Bapa sendiri. Sehingga Yesus juga pada saat itu menegaskan, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Bahkan kunci pintu surga akan diserahkan kepada Petrus. Kali ini suasananya berubah total. Ketika Tuhan Yesus mulai mengungkapkan bahwa dia akan ke Yerusalem, dan di Yerusalem sudah menanti penderitaan dan sengsara. Dia akan ditangkap, dia akan dilawan oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi. Bahkan akan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Mendengar hal ini, Petrus bereaksi sangat tegas bahwa hal itu tidak boleh jadi atas diri Yesus. Yesus menegur Petrus dengan sangat tegas, bahkan kasar. Enyahlah iblis. Ungkapan itu mengingatkan kita kembali saat Yesus dicobai di padang gurun. Dan Yesus ingin dengan tegas mempunyai sikap, kehendak atau keinginan iblis itu harus dienyahkan. Maka Yesus berkata, pikiran-pikiranmu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Lalu, apakah janji atau tekad Yesus pada minggu yang lalu terhadap Petrus itu berubah sesudah dialog atau kejadian ini? Tidak. Saudara-saudari, Petrus tetap dipilih menjadi pemimpin. Dan Petrus juga tetap setia kepada Tuhan hingga akhir hayatnya. Kali ini Tuhan mau menegaskan bahwa dia memang benar Mesias. Namun Mesias itu bukan menjalani proses yang gampang, yang indah-indah saja. Mesias itu akan menderita, akan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Mesias yang akan menderita itulah yang tidak bisa diterima oleh Petrus. Namun Tuhan tetap tegas pada pendirian. Dia harus tetap pergi ke Yerusalem untuk menjalani segala derita dan pengorbanan itu. Itulah jalannya. Kita juga ingat bahwa dalam sejarah tradisi, ketika Petrus menemui kesulitan-kesulitan di kota Roma, dia juga ingin lari. Ingin meninggalkan segala derita dan kesulitan itu. Namun pada saat itu Tuhan kembali datang kepadanya dan bertanya, Petrus, Quo vadis? Apakah saya harus kembali untuk disalibkan di kota Roma? Dan Petrus kembali ingat. Lalu dia kembali ke Roma dan bersedia melanjutkan perjuangan walaupun harus mati disalibkan. Jalan yang dipilih oleh Sang Mesias adalah jalan kasih. Jalan kasih itu adalah jalan pengorbanan, jalan derita, bahkan kematian. Tetapi akan jaya dan bangkit mulia. Dan itulah jalan kepada kehidupan, jalan kepada keselamatan.
Karena itu, untuk para pengikutnya, Yesus mau mengajarkan bahwa mereka juga akan menderita seperti Dia. Harus bersedia untuk berkorban. Siapa yang ingin menjadi pengikutku, hendaklah dia menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti aku. Menyangkal diri berarti meninggalkan kepentingan atau mengutamakan diri sendiri, egoisme, rela berbagi. Menyangkal diri juga mengandaikan kesediaan untuk mendahulukan orang lain, mendahulukan kepentingan orang banyak. Menyangkal diri juga berarti bersedia melayani, bersifat rendah hati, dan bersedia berkorban. Seperti Yesus sendiri, Sang Mesias yang rela berkorban dan rela menderita. Memikul salib berarti memikul beban hidup, kesulitan-kesulitan dan perjuangan hidup dengan tabah dan sabar. Segala kegagalan, segala penyakit, segala rintangan-rintangan yang berasal dari luar diri sendiri, itu harus dihadapi, dijalani dengan penuh tawakal. Untuk seorang Kristen, pengikut Kristus, tidak ada kamus putus asa. Selalu berusaha, selalu memikul salib, dan melanjutkan perjalanan kasih itu. Lalu mengikuti Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus sendiri sebagai Mesias, rela menderita, rela berkorban, rela mati, mengikuti jalannya adalah panggilan bagi setiap orang Kristen, pengikut Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini kita ingin membaharui komitmen kita sebagai pengikut Kristus. Jadi pengikutnya yang setia, yang ingin menyelamatkan nyawa kita dengan rela menyerahkan nyawa bagi atau demi Tuhan, demi kerajaannya, demi Injilnya. Dengan demikian kita akan memperolehnya. Dengan demikian kita akan diselamatkan. Saudara-saudari, hingga di sini saja dulu permenungan kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.